Halo Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sardi Gultom dalam acara Pelita Kasih. Saat ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri judul Pentingnya Bersatu. Saya akan baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, Mazmur 133 ayat yang pertama demikian. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersatu dengan rukun. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, buat saudara yang tinggal di California, tentu akrab dengan apa yang disebut YMCA, Young Men Christian Association. Namun umumnya, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang YMCA, kita berpikir bahwa itu adalah sebuah sarana, gedung olahraga di mana orang bisa memakai fasilitas itu secara gratis atau dengan biaya murah. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa YMCA itu adalah sebuah organisasi Kristen? Yaitu di mana organisasi ini didirikan sudah lama sekali, 1844 oleh seorang pendirinya bernama George William. Ini organisasi yang mendunia, anggotanya 58 juta orang dan berada di 125 negara. Nah, saudara-saudara, dia punya tujuan menerapkan prinsip-prinsip Kristen dan dalam prakteknya dengan mengembangkan tubuh, jiwa, roh yang sehat atau healthy body, mind, and spirit. Dia punya semboyan seperti ini, supaya mereka menjadi satu. Atau dalam bahasa Latinnya, ut omnes unum sin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya mereka menjadi satu. Ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus, menjadi sebuah perhatian dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, supaya mereka menjadi satu ini juga menjadi sebuah semboyan dari banyak gereja, dari banyak organisasi, dari banyak university di dunia ini. Salah satunya di Indonesia, GMKI. Kalau saudara-saudara tahu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia juga punya semboyan yang sama, supaya mereka menjadi satu. Nah, saudara-saudara, di Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus menaruh sebuah perhatian khusus. Kenapa? Karena menurut Tuhan, di pandangannya bersatu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kisah ini dilatar belakangi adalah saat-saat terakhir pelayanan Yesus di dunia ini sebelum dia pergi ke Taman Getsemani untuk menjalankan penderitaannya berlangsung. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus mau ke salib. Di situ dia menceritakan kepada murid-muridnya, mengatakan kepada murid-muridnya dalam sebuah doa yang disebut doa agung dari Tuhan Yesus, bahwa dia berdoa supaya murid-muridnya dan orang-orang yang percaya dari pemberitaan para murid dan untuk semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, supaya mereka bersatu. Saudara-saudara, bersatu itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Kenapa? Karena semasa hidup Tuhan dia mendapati murid-muridnya saling bertengkar untuk menentukan siapa yang terbaik, siapa yang paling besar di antara mereka. Inilah kenapa Tuhan menaruh perhatian supaya orang percaya bersatu. Paling tidak, saat ini saya ingin membicarakan ada 3 hal dampak yang kita peroleh ketika gereja mau bersatu. Saudara-saudara, unity itu bukan berarti universality. Kesatuan itu bukan berarti keseragaman, saudara-saudara. Bukan. Kita bisa berbeda. Saya bisa tidak menyukai apa yang saudara sukai, tapi saya akan mengasihi saudara seperti kasih yang Tuhan Yesus beri dalam diri saya. Kita mungkin nggak sama. Ada begitu banyak perbedaan, khususnya gereja-gereja Tuhan. Begitu banyak denominasi, begitu banyak perbedaan. Bersatu itu bukan berarti kita mengabaikan keunikan kita masing-masing, bukan. Tapi bersatu itu ketika kita mau bersama-sama merendahkan diri, menerima satu dengan yang lain, dan membangun kebersamaan untuk melayani Tuhan. Sama seperti Tuhan telah menerima saya apa adanya, demikian pula saya harus menerima orang-orang lain sesama tubuh Kristus apa adanya mereka, dan bersatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang bisa kita peroleh ketika kita bersatu? Saudara-saudara, pertama, bersatu itu indah. Mazmur 133
Ayatnya yang pertama tadi dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita bersama-sama hidup rukun. Saudara-saudara yang terkasih, tiap-tiap kita punya keunikan masing-masing. Dan tiap-tiap kita punya peran masing-masing. Di dalam tubuh Kristus, dalam gereja, kita punya peran masing-masing. Namun masalahnya saudara-saudara, kalau kita berjalan sendiri-sendiri dengan peran kita yang masing-masing dan unik itu, kita bisa melakukan sesuatu tapi tidak banyak dan skalanya tidak besar. Tetapi jika kita mau bersahati satu dengan yang lain, mau bersama-sama bersahati dan bersatu, maka sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang berdampak lebih banyak lagi itu akan terjadi, saudara-saudara. Di sebuah survei, ada sebuah survei yang menanyakan minuman dingin apa yang paling top di Starbucks. Yang terpilih adalah Starbucks Double Shot on Ice. Ini yang nomor 1, minuman dingin di Starbucks. Rupanya saudara-saudara isinya apa? Isinya cuma espresso, classic syrup, susu, dan es. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, kalau mereka berdiri sendiri-sendiri, mereka kurang terlalu berarti begitu. Mereka punya peran tentu, tapi tidak terlalu berarti. Tapi saat bahan-bahan itu disatukan, dipadukan oleh tangan yang ahli dan memadu meracik sedemikian rupa, lahirlah sebuah minuman yang terkenal, yang famous saat ini, Starbucks Double Shot on Ice. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, demikian kita. Kalau kita mau bersahati, bersatu, maka itu akan indah dan itu akan membawa sesuatu yang lebih berguna lagi. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, pentingnya bersatu adalah bahwa bersatu itu kuat. Ketika kita bersatu, itu kita menjadi kuat. Kesehatian adalah sebuah kekuatan. Nah, saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 17 ayat 8-13 itu diceritakan tentang kemenangan Israel atas bangsa Amalek. Saudara-saudara, Amalek menyerang Israel. Lalu Musa menyuruh Yosua dan tentaranya pergi menghadapi bangsa Amalek. Musa naik ke bukit dan mengangkat tongkatnya. Ketika tongkat itu diangkat, bangsa Israel menjadi kuat. Tapi ketika tongkat itu tangannya lemah dan tongkat itu turun, maka bangsa Amaleklah yang kuat dan Israel lemah. Melihat hal itu, saudara-saudara, Alkitab mencatat Harun dan Hur berinisiatif. Mereka ambil sebuah batu dan mendudukan Musa di atasnya. Lalu mereka menopang satu-satu tangan itu supaya tangan Musa terangkat. Dan tangan itu tidak bergerak sampai matahari terbenam, kata firman Tuhan. Dan Israel mengalahkan Amalek. Yosua pergi berperang, ambil peranannya. Musa mengangkat tangan di bukit dan Harun dan Hur melakukan bagiannya juga. Ketika mereka bersahati, maka mereka menjadi kuat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin tahu, butiran salju atau snowflakes itu adalah satu benda yang sangat-sangat mudah rapuh. Kita bisa hancurkan dengan mudah, ataupun dia bisa meleleh dalam suhu tertentu, dia sangat-sangat mudah dan rapuh. Tapi tahukah saudara, ketika butiran-butiran salju itu bersatu menjadi satu benda yang keras dan padat, apa yang bisa dilakukan? Saudara, saya mencatat begini, paling tidak Titanic yang dibangun perlu membutuhkan waktu 3 tahun. Dan menurut perancangnya adalah kapal terbesar dan terkuat zaman itu, sampai dia begitu overconfident dan berkata, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Saudara, apa yang terjadi? Dalam perjalanan pelayaran perdananya April 15, 1912, kapal itu lambungnya robek karena menabrak butiran-butiran salju yang telah berkumpul menjadi gunung batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya, gereja Tuhan mau bersatu, ada kekuatan yang besar. Karena itulah saudara-saudara, kenapa perlu sekali Tuhan Yesus katakan kita bersatu. Semua orang percaya dalam segala tempat dan abad bersatu, supaya gereja Tuhan menjadi kuat dan nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang kita dapat ketika kita mau bersahati dan bersatu? Bersatu itu menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 17 tadi dikatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Poin yang ketiga ini, saudara-saudara, saya mau berbicara bahwa ketika orang percaya bersatu, maka jiwa-jiwa bisa dimenangkan untuk Tuhan.
Saudara, saya teringat kisah Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di mana Paulus dan Silas ada di Filipi. Karena pekerjaan Tuhan, karena pelayanan Tuhan, dia ditangkap, didera, dan dimasukkan penjara. Bahkan kakinya pun dibelenggu. Saudara tahu apa yang terjadi? Paulus dan Silas sehati. Dia tidak saling komplain, dia tidak saling menyalahkan karena masalah terjadi. Tapi firman Tuhan mencatat mereka berdoa bersama, mereka bahkan bernyanyi bersama. Bahkan orang-orang di rumah tahanan itu mendengar mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab catat, terjadi gempa yang dahsyat dan pintu-pintu penjara terbuka. Waktu kepala penjara menyadari itu, dia putus harap dan siap membunuh diri. Lalu Rasul Paulus katakan, "Jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini." Tersungkurlah kepala penjara di bawah kaki Paulus dan Silas dan berkata, "Apa yang aku harus lakukan supaya aku selamat?" Lalu mereka katakan, "Percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ketika gereja Tuhan bersehati, maka dunia mengenal Kristus, maka jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Saudara-saudara, saya teringat sebuah pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Billy Graham. Dalam pelayanannya dia acap kali dibantu oleh seorang penyanyi yang sering kali menyanyi di acara crusade atau KKR yang dibuat oleh hamba Tuhan ini. Lagu yang dinyanyikan tentu saya percaya saudara tahu, "I rather have Jesus than anything." Lagu ini dinyanyikan oleh George Beverly C. Dan dia acap kali bersama-sama dengan Pendeta Billy Graham ini ke berbagai negara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau saudara membaca biografi dari pelayanan hamba Tuhan ini, begitu banyak jiwa-jiwa yang datang. Ketika ada kesehatian, saling melayani, ambil bagian dalam pelayanannya. Billy Graham ambil bagian dalam penyampaian firman. Dan George ambil bagian dalam pujian. Mereka bersehati, bersama-sama bersinergi. Dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, inilah sebuah keprihatinan dari Tuhan Yesus. Betapa gereja, orang percaya harus hidup bersatu. Supaya, seperti yang saya katakan tadi, paling tidak ada 3 hal. Kita akan bisa melakukan lebih banyak. Kita akan menjadi kuat. Dan Injil Kristus diterima. Dan ada buah-buah dihasilkan. Demikian saudara-saudara, yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau Allah yang menjadikan kami alat-alat di tangan-Mu. Biarlah kami boleh menghargai satu dengan yang lain. Dalam perbedaan-perbedaan kami boleh bersatu. Dan kami boleh bekerja buat Tuhan supaya Injil-Mu diberitakan dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sampai jumpa kembali di acara Pelita Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah